Perkenalkan, nama saya Bella Safitri, nomor absen 17, berperan sebagai Sultan Syahrir. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, nomor absen 4, saya berperan sebagai Yusuf Kunto. Perkenalkan, nama saya Ambar Suryadini, nomor absen 8, berperan sebagai Sudiro dan Darwis. Perkenalkan, nama saya Davina Afrila Erawadi, absen 23, saya berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Dewi Darwali, nomor absen 27, saya sebagai Laksamana Maida dan Trimurti. Perkenalkan, nama saya Brilian Permatasari, absen 18, berperan sebagai Latif dan juga golongan muda sebagai Mariono. Perkenalkan, nama saya Elvia Bikrian Hidayah, nomor absen 5, saya sebagai Ahmad Subarto. Perkenalkan, nama saya Tesya Putus Subahan dari kelas 10 MP1, nomor absen 19, saya berperan sebagai Suhud Sastro Kusumo. Perkenalkan, nama saya Bella Novita dari kelas 10 MP1, nomor absen 16, berperan sebagai Fakmawati. Perkenalkan, nama saya Diayu Anggraini, kelas 10 MP1, nomor absen 29. Di sini saya memerankan Sukarni. Halo, perkenalkan, nama saya Dina Putria, saya berperan sebagai BM Dia dari toko PPKI. Halo, saya Devi Rahmawati, absen 26, berperan sebagai Wikana. Perkenalkan, nama saya Dini Aulia Febriati, absen 32, saya berperan sebagai Guntur. Nama saya Alfi Alfa, nomor absen 3, berperan sebagai Dr. Rajiman. Perkenalkan, nama saya Davina Sari Malik, absen 22, saya berperan sebagai Muhammad Hatta. Perkenalkan, nama saya Desi Supriyana, absen 24, saya berperan sebagai Hoirul Saleh. Perkenalkan, nama saya Bella Anggraini Ramadana, nomor absen 15. Saya berperan sebagai Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudia Saskia Salsabila, berperan sebagai Sayuti Melik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Dinamira, absen 28, berperan sebagai Treuci. Bahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945 untuk menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI. Dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai tanggal 9 Agustus 1945. Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman Werdianingrat, dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dallas, Vietnam. Di Dallas, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Halo, selamat pagi Bung Karno. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Baiklah, jika begitu, terima kasih, Bung. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi. Selamat pagi. Kedatangan saya ke sini untuk membicarakan undangan Terauchi kepada kita untuk menuju ke Jauh Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya Insinyur Soekarno, Bung Hatta dan Rajiman sudah sampai di Jauh Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang, Bung. Kapan dan di mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan perbincangan ini besok lusa di rumah saya. Sampai bertemu besok, Bung. Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga keputusan PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu, apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi.
Kapan pelaksanaan proklamasinya? Kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah India dan Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan mengikuti wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Rasanya saya belum yakin jika Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kalau begitu, kita perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Baik golongan tua maupun golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya. Bung Karno, Jepang sudah kalah, seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI itu pada Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Bung Karno dan Bung Hatta sama tidak setuju dengan pendapat golongan muda. Bagaimana bisa begitu? Ini semua untuk kebaikan kita. Dalam keadaan voting of power ini, kita membutuhkan keterlibatan golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Menurut Bung Karno dan Bung Hatta, memproklamasikan kemerdekaan perlu adanya pertemuan PPKI karena mereka telah terikat oleh kesepakatan yang dibuat oleh Jenderal Marsikal Terauchi. Kita secepatnya harus mengadakan pertemuan golongan muda terkait pembahasan masalah ini. Perbedaan pendapat itu terjadilah peristiwa yang bengkok. Teman-teman, kita harus mengajarkan tindak tegas ini mengenai waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak bisa kita tunda lagi. Menurut berita dari Syahrir, Bung Karno dan Bung Hatta tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya karena mereka telah terikat dalam kesepakatan yang dibuat oleh Jenderal Marsikal Terauchi bahwa kesepakatan akan diberikan oleh Jepang. Kemerdekaan adalah hak rakyat, bukan tergantung dari negara lain. Saya tidak setuju mengenai hal itu. Kita harus mendesak secara paksa agar Soekarno dan Hatta memenuhi keputusan ini. Lalu siapakah yang akan menemui Bung Karno untuk menyampaikan keputusan ini? Apakah kita semua? Oh, itu tidak mungkin kita lakukan. Baiklah, saya mengikuti Karno dan Gadis untuk menemui Bung Karno dan Hatta di kediamannya. Baik Saleh, semua akan kami laksanakan dengan segenap jiwa kami. Esokan harinya Darwis beserta Wikana dari golongan muda pergi menemui Soekarno. Ada tujuan apa kalian berdua kemari menemui saya? Kita datang dengan maksud ingin menyampaikan keputusan yang sudah kami musyawarahkan dengan golongan muda agar Bung Karno bersedia memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin. Saya tidak akan melakukan hal itu. Saya akan tetap teguh pada pendirian saya bahwa proklamasi kemerdekaan harus dibahas dulu dalam sidang PPKI. Apakah Bung Karno tidak ingin memikirkan keputusan itu kembali? Sekali tidak, tetap tidak. Keputusan saya ini telah bulat dan saya tidak main-main dengan perkataan saya. Apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman itu malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Inilah leherku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak akan melepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Karena itu, saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Kalinya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak menyetujui pendapat golongan muda mengenai waktu proklamasi kemerdekaan. Bagaimana ini Saleh? Bung Karno tetap tidak mau menyetujui keputusan kita ini. Tolong disadarkan, kita harus menjadi semangat sebagai kawan agar tidak terpengaruh oleh tekanan dari Jepang. Bagaimana jika kita bawa ke kota Rengas Dengklok? Tempat itu berada 15 km ke arah Jakarta Dengklok. Baiklah, keputusan ini sudah ada. Sepertinya besok Soekarno dan Hatta berjalan membawa ke Rengas Dengklok. Dan mengadakan rapat antar golongan muda untuk menculik Insinyur Soekarno, Fatmawati, dan Muhammad Hatta. Bagaimana ini? Jepang telah menyerah pada situ. Bagaimana kalau kita menculik Insinyur Soekarno dan juga Fatmawati agar segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia? Ya, kami setuju. Di mana kita akan melaksanakannya? Besok
Rencana penculikan itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1949. Sebenarnya ini ada apa? Kenapa kalian mengikat tangan saya? Jangan main-main kalian. Golongan muda menyisir ke seluruh ruangan kediaman Insinyur Soekarno. Mereka bertemu dengan Fatmawati, istri Soekarno dan anaknya, yaitu Putri Soekarno Putra. Kalian jadi pada Soekarno terpaksa kami lakukan juga kepada ibu dan anak ibu. Lepaskan, saya tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Setelah berhasil mengikat kedua Fatmawati dan Guntur, golongan muda ini mengawal Fatmawati dan anaknya ke arah ruang tamu, di mana di sana Insinyur Soekarno telah terikat kedua tangannya. Kenapa kalian juga tega melakukan hal ini kepada anak dan istriku? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Apa salah kami? Udah diam, jangan banyak bertanya. Kami akan menjelaskannya nanti. Golongan muda lalu mengawal paksa Insinyur Soekarno, Fatmawati dan Guntur keluar rumah untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian rombongan penculikan Insinyur Soekarno telah tiba di Rengas Dengklok. Tidak hanya saya dan anak istri saya yang kalian culik, namun Bung Hatta juga. Golongan muda melakukan tindakan tegas ini agar Bung Karno dan Bung Hatta segera mempertahankan kemerdekaan. Kalian semua memang keras kepala. Sudah berapa kali saya dan Bung Karno menyatakan tidak setuju dengan keputusan ini? Kenapa kita tidak menggunakan kesepakatan emas ini sebaik mungkin? Berita kekalahan Jepang atas Sekutu belum dapat dipercayai kebenarannya. Apa Bung Karno dan Bung Hatta tidak mempercayai berita yang dibawakan Sultan Syahrir? Saya belum percaya sebelum ada bukti yang akurat. Walaupun sudah diamankan ke Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta tetap pada pendiriannya. Dari pihak golongan muda mengirim Yusuf Kunto ke Jakarta untuk melaporkan keadaan ini kepada pemuda yang berada di Jakarta. Ayo kita segera berangkat. Saya rasa di sana pasti terjadi perdebatan yang sedikit. Kita segera berangkat. Setelah sampai di lokasi Ahmad Subarjo sangat marah kepada golongan muda. Lepaskan mereka sekarang juga. Kita dapat membahas permasalahan ini dengan baik-baik. Tidak begitu saja. Jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak egois dengan pendiriannya, kita juga tidak akan melakukan tindakan ini. Memang kesempatan emas ini harus kita gunakan sebaik mungkin. Tetapi berita kekalahan Jepang atas Sekutu telah terbukti kebenarannya. Golongan muda sendirilah yang mendengar berita tersebut melalui radio. Proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari juga, paling lambat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Apakah perkataan itu terbukti adanya? Jika terbukti saya diganti, maka nyawa saya sebagai jaminan. Sekarang lepaskan mereka. Baiklah, kami setuju dengan keputusan ini. Dan Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Silakan masuk Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita akan merumuskan satu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, kalian semua akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan kita berdiskusi di ruang makan. Tanpa memegang kertas dan buku-poin, perundingan yang ditaklukkan dari golongan dua itu berjalan lancar. Bagaimana, Bu? Apakah semua sudah terselesaikan? Tenanglah, semua sudah berjalan dengan baik. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan BPUPKI dengan bunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu boleh juga. Menurut saya, perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir pada saat ini? Bila seperti itu, akan ada banyak tanda tangan. Bagaimana bila Pak Anies saja yang menandatangani? Dengan kata juga. Akhirnya perumusan teks proklamasi dapat dicetuskan. Akan tetapi proses teks proklamasi tersebut tidak cukup sampai di situ, masih ada hal yang perlu dibahas, yaitu tentang penandatanganan teks proklamasi. Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapatkan atas usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan D.S. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat ini. Baiklah, saya bersedia. Lalu
bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju, jadi yang akan menandatangani teks proklamasi ini adalah saya dan Bung Hatta. Setelah tercapai kesepakatan bahwa teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Bupati dan Dr. Muhammad Hatta, naskah tersebut diserahkan kepada Saksi Malik untuk diketik dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Dan naskah teks proklamasi diterima oleh Saksi Malik. Dia mengubah beberapa kata dan ejaannya dianggap kurang tepat. Sepertinya ejaan yang digunakan dalam kata tempo ini kurang benar. Mungkin juga kata Jakarta 17.845. Sementara saya Malik mengetik teks proklamasi, anggota rapat lainnya membahas mengenai tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi sudah jadi. Lalu gimana kita akan melangsungkan upacaranya? Gimana kalau di lapangan pilkada? Jangan, lebih baik dilakukan di kediaman saya di Pegangsaan Timur. Pekarangan di depan rumah cukup luas untuk ratusan orang. Untuk apa kita harus memancing-mancing insiden? Lapangan pilkada adalah lapangan umum, suatu rapat umum tanpa diatur sebelumnya dengan penguasa-penguasa militer. Mungkin akan menimbulkan salah paham, suatu pemberontakan kekerasan antara rakyat dan penguasa militer yang akan membubarkan rapat umum tersebut. Mungkin akan terjadi. Karena itu saya minta saudara sekalian untuk hadir di Pegangsaan Timur 56 sekitar pukul 10.00 pagi. Alhamdulillah ya Bu, akhirnya persiapan untuk kemerdekaan bangsa kita sudah selesai. Iya Kang Mas, saya ikut senang. Oh iya Kang Mas, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera di rumah kita dan diiringi lagu Indonesia Raya dan Riap Supratman. Kan kita masih belum punya bendera, terus bagaimana? Ya ampun, Kang Mas sama Ibu Pak Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Baiklah Kang Mas dan Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Saksaka Merah Putih? Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka, saksaka, dan warnanya merah putih. Menjadi sangsaka merah putih, brilian. Ya sudah. Baiknya Kang Mas bersiap tenang untuk menyusun pidato yang besok akan Bapak bacakan. Setelah itu rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan telah berkumpul. Rumah Soekarno telah dipadati oleh sejumlah massa pemuda dan rakyat yang berbaris teratur. Ayo cepatlah Bung Karno. Saya tidak akan membacakannya tanpa Bung Hatta. 5 menit sebelum acara dimulai, Muhammad Hatta datang dengan pakaian putih-putih. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Maaf, tapi sebaiknya yang mengibarkan bendera merah putih adalah seorang prajurit. Tapi kita sudah tidak punya waktu lagi untuk mencari orang lain. Baiklah, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera ini. Siap, kami tidak akan mengecewakan Anda. Pak, kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda merdekanya suatu bangsa. Iya, saya tahu. Maka saya sudah meminta istri saya untuk menjahitnya. Ya ini sudah saya jahitkan. Terima kasih ya Bu. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan. Suasana menjadi hening. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu dengan kalah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945.
dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu teks sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Domain Y dan B dan memerintahkan FW untuk menyalakannya. Bendera siap kepada bendera sang merah putih. Hormat gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak gerak. Peristiwa sidang PPKI ini begitu berharga, dan peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia.